Kitab Rahasia Bersuci, yaitu kitab ketiga dari rubu ibadah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian bagi Allah yang berlemah lembut dengan hambanya. Maka dianugerahinya ibadah kepada mereka dengan kebersihan. Dicurahkannya ke dalam hati mereka untuk mensucikan batinnya, cahaya dan kasih sayangnya. Dan disediakannya bagi zahiriyah fisik luar mereka, untuk mensucikan yang zahir itu, air yang tertentu dengan cair dan bening. Rahmat Allah kepada Nabi Muhammad yang meratai seluruh pelosok dan penjuru alam dengan cahaya petunjuk dan kepada keluarganya yang baik lagi suci, rahmat yang oleh berkahnya melepaskan kita pada hari ketakutan dan menegakkan benteng di antara kita dan setiap bahaya. Kemudian, maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangun agama di atas kebersihan. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci salat ialah kesucian. Berfirman Allah Ta'ala, di dalamnya ada beberapa orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. S2 Al-Baqarah ayat 108. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesucian itu setengah iman. Berfirman Allah Ta'ala, Allah tidak hendak menyusahkan kamu, tetapi hendak mensucikan kamu. S5 Al-Maidah ayat 6. Maka berpikirlah orang-orang yang mempunyai mata hati dengan yang zahiriyah dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, bahwa pekerjaan yang terpenting ialah mensucikan segala rahasia hati As-Sarair. Karena rasanya jauhlah dari paham yang benar, bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesucian itu setengah iman, adalah membangun fisik luar dengan pembersihan dengan menyiram dan menuangkan air. Dan meruntuhkan batiniah, jiwa serta membiarkannya berlumuran dengan barang-barang keji dan kotor. Amat jauhlah dari itu. Bersuci itu 4 tingkat. Tingkat pertama, mensucikan zahir dari segala hadat, kotoran dan benda yang menjijikan. Tingkat kedua, mensucikan anggota badan dari segala perbuatan jahat dan dosa. Tingkat ketiga, mensucikan hati dari segala pekerti yang tercela dan sifat-sifat rendah yang terkutuk. Tingkat keempat, mensucikan rahasia dalam batin dari sesuatu selain dari Allah Ta'ala, yaitu bersuci para nabi dan para sidik. Bersuci pada tiap-tiap tingkat tadi adalah setengah dari amal perbuatan yang ada di dalamnya. Dan tujuan penghabisan pada amalan rahasia ialah terbuka baginya kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Dan tidaklah bertempat mengenal ilmu kepada Allah dengan sebenarnya pada jiwa, selama belum berangkat daripadanya segala sesuatu selain Allah. Dari itu berfirman Allah Ta'ala, katakan, yang menurunkan itu Allah. Kemudian biarkanlah mereka main-main dengan percakapan kosongnya. S6 Al-An'am ayat 91. Karena keduanya itu tidak dapat berkumpul di dalam hati. Allah tidak menjadikan seseorang mempunyai 2 hati di dalam dadanya. S33 Al-Ahzab ayat 4. Adapun amalan hati, maka tujuannya yang terakhir ialah membangunnya dengan budi pekerti yang terpuji dan keyakinan yang disuruh agama. Dan tidak bersifat hati itu dengan sifat-sifat tersebut, sebelum dibersihkan dari lawan-lawannya, yaitu keyakinan yang salah dan sifat-sifat rendah yang terkutuk. Maka pensucian hati itu adalah salah satu dari 2 bahagian, di mana dia adalah bahagian pertama yang menjadi syarat pada bahagian kedua. Maka adalah kesucian itu setengah iman menurut pengertian ini. Begitu pula, pensucian anggota badan dari segala yang dilarang, adalah salah satu dari 2 bahagian, yaitu,
bahagian pertama yang menjadi syarat pada bahagian kedua. Maka pensucian hati adalah dari dua bahagian, yaitu bahagian pertama. Dan pembangunan anggota badan dengan segala macam taat, adalah bahagian kedua. Maka inilah makam-makam iman itu. Tiap-tiap makam mempunyai tingkat, dan tidaklah sampai seorang hamba ke tingkat yang tinggi, melainkan setelah melampaui tingkat yang di bawah. Tidak sampai ia kepada kesucian batin dari segala sifat yang tercela dan membangunnya dengan sifat yang terpuji, selama ia belum selesai dari pensucian hati dari budi pekerti yang tercela dan membangunnya dengan budi pekerti yang terpuji. Dan tidak sampai ke situ orang-orang yang belum menyelesaikan dari pensucian anggota badan dari segala yang dilarang dan membangunnya dari segala amalan taat. Tiap-tiap yang dicari itu tinggi dan mulia, maka sulit dan jauhlah jalannya dan banyaklah halangannya. Janganlah Anda menyangka bahwa hal ini didapati dengan angan-angan dan dicapai dengan keinginan saja. Ya, siapa yang buta mata hatinya daripada berlebih kurangnya tingkatan-tingkatan ini, niscaya ia tidak memahami dari tingkatan-tingkatan bersuci itu selain daripada tingkatan akhir, di mana dia merupakan seperti kulit terakhir yang zahir luar dibandingkan kepada isinya yang dicari. Maka jadilah dia memperhatikan pada kulit itu dan memeriksa jalan-jalannya, dan menghabiskan segala waktunya pada beristinja, mencuci kain, membersihkan zahiriah dan mencari air banyak yang mengalir. Karena timbul sangkaan daripadanya, karena bisikan setan dan khayalan akal pikiran, bahwa kesucian yang dicari lagi mulia, itulah saja. Dan tidak mengerti akan perjalanan hidup orang-orang dahulu dan mereka menghabiskan segala energi dan pikiran pada pensucian hati dan tidak mementingkan pada urusan zahir. Sehingga Umar dengan kedudukannya yang tinggi itu, berwudhu dari air di dalam kendi seorang Nasrani. Sehingga sesungguhnya orang-orang dahulu itu tidak membasuhkan tangannya itu dari debu dan bekas makanan. Tetapi mereka menyapukan tangannya dengan tumit kakinya. Dan mereka menghitung kain serbet kain lap itu termasuk bitah yang diada-adakan. Mereka melakukan salat di atas lantai di masjid, berjalan dengan kaki telanjang di jalan-jalan. Siapa yang tidak membuat alas diantaranya dan lantai pada tempat tidur, maka adalah dia termasuk orang besar daripada mereka. Dan mereka mencukupkan dengan batu saja pada beristinja. Berkata Abu Hurairah dan lainnya dari ahli Sallallahu alaihi wasallam adalah kami memakan daging bakar, lalu dibacakan iqamat untuk salat. Maka kami masukkan jari-jari kami di dalam batu-batu kecil. Kemudian kami gosok-gosokkan dia dengan tanah lalu bertakbir. Berkata Umar, tidak adalah kami mengenal kain lap pada masa Rasulullah. Dan sesungguhnya sapu tangan kami adalah tapak kaki kami. Adalah kami apabila sudah memakan makanan yang berminyak, lalu kami sapukan dengan tapak kaki itu. Ada orang mengatakan bahwa bitah yang pertama-tama lahir sesudah Rasulullah adalah 4, ayakan tepung, kain lap, meja makan dan kenyam. Dan adalah kesungguhan mereka seluruhnya pada kebersihan batin. Sehingga berkatalah setengah mereka, mengerjakan salat di dalam 2 alas kaki sepatu adalah lebih utama. Karena Rasulullah tatkala membuka kedua alas kakinya di dalam salat, karena diterangkan oleh Jibril kepadanya, bahwa pada kedua alas kakinya itu najis dan orang lain pun membuka alas kakinya. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapa kamu membuka alas kakimu? Berkata An-Nahai, tentang orang yang membuka alas kakinya, aku suka, jikalau adalah orang yang memerlukan, lalu datang kepada alas-alas kaki itu dan mengambilnya.
Perkataan ini adalah sebagai pertanda bahwa An-Nahai menentang dibuka alas-alas kaki itu. Begitulah orang-orang dahulu itu memandang enteng dalam hal-hal tadi, bahkan adalah mereka berjalan kaki di atas tanah jalan dengan kaki terbuka. Mereka duduk di atasnya, mengerjakan salat di masjid-masjid di atas lantai. Mereka makan dari tepung gandum dan syair yang sudah dipijak dan dikencingi hewan. Tiada mereka memperdulikan dari keringat unta dan kuda serta banyak jatuhnya di dalam najis. Dan tidak adalah sekali-kali dinukilkan dari salah seorang dari mereka pertanyaan mengenai najis yang halus-halus. Begitulah mereka memandang enteng pada najis-najis itu. Sekarang telah sampai giliran pada suatu golongan yang menamakan berdandan itu kebersihan. Lalu mereka mengatakan, kebersihan itu tempat tegaknya agama. Maka dipergunakannya sebagian besar waktunya untuk menghiasi zahiriyah, seperti yang diperbuat oleh penghias rambut dengan anak darahnya. Sedang batinnya rusak, penuh dengan segala macam kekejian, takabur, ujub, bodoh, ria dan nifak. Mereka tidak membantah yang demikian dan merasa heran akan hal itu. Jikalau orang yang hanya beristinja dengan batu atau berjalan di atas tanah dengan kaki terbuka atau mengerjakan salat di atas lantai atau berada masjid tanpa tikar sajadah yang terbentang atau berjalan pada lapangan luas tanpa alas tapak kaki dari kulit atau berwudhu dari kendi air seorang wanita tua atau lelaki yang berpakaian kumuh, maka golongan itu tegak bangun berdiri, menentang orang ini, dan menggelarkannya kotor, serta mengusirkannya dari golongan mereka, menolak untuk makan bersama dan bergaul. Mereka menamakan sederhana yang menjadi sebahagian dari iman itu kotor dan berdandan itu kebersihan. Lihatlah, bagaimana yang keburukan itu telah menjadi kebaikan dan yang kebaikan telah menjadi keburukan. Dan bagaimana telah terbenam dari agama tandanya, sebagaimana telah terbenam hakikat makna dan ilmunya. Jika Anda bertanya, apakah kata Tuhan mengenai adat kebiasaan yang diadakan kaum sufi tentang keadaan dan kebersihan mereka, termasuk yang dilarang atau mungkar? Maka aku menjawab, di mana aku berlindung dengan Allah dari memberi penjelasan tanpa perincian. Dengan tegas aku mengatakan bahwa membersihkan diri, memberatkan diri dengan perbuatan-perbuatan itu, menyediakan tempat-tempat air dan perkakas-perkakasnya, memakai sarung kaki dan kain sarung yang mencukupi untuk menolak debu dan lain-lain daripada sebab-sebab itu, maka kalau dipandang kepada diri hal-hal itu semata-mata adalah termasuk barang mubah dibolehkan. Kadang-kadang dia disertai oleh hal-hal dan niat-niat yang menghubungkannya, sekali dengan yang kebaikan dan sekali dengan yang keburukan. Adapun adanya itu dibolehkan pada dirinya, maka tidaklah tersembunyi bahwa orang itu adalah bertindak dengan hal-hal yang tersebut di atas pada hartanya, badannya dan kainnya. Maka ia berbuat sekehendaknya apabila tidak ada padanya perbuatan yang sia-sia dan pemborosan. Adapun menjadi keburukan, maka yaitu dengan menjadikan yang demikian itu pokok agama. Dan menafsirkan dengan demikian, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu dibangun atas kebersihan. Sehingga dengan itu ditantangnya orang-orang yang mempermudah-mudahkannya seperti yang dipermudah-mudahkan oleh orang-orang terdahulu. Atau bermaksud dengan yang demikian itu, menghiasi zahiriyah bagi manusia dan mencantikkan pandangan kepada mereka. Maka yang demikian itu adalah ria yang terlarang. Lalu jadilah dia itu keburukan dengan dua pandangan tadi. Adapun adanya itu kebaikan, maka adalah maksud daripadanya kebaikan, bukan penghiasan. Dan tidak ditantang terhadap yang meninggalkannya dan tidak dikemudiankan sembahyang dari awal waktu, karenanya.
dan tidak terhalang dengan sebabnya, daripada mengerjakan perbuatan yang lebih utama daripadanya atau tidak terhalang daripada ilmu pengetahuan atau lainnya. Apabila tidak disertai oleh sesuatu daripada yang tersebut tadi, maka adalah dibolehkan, yang mungkin dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan niat. Tetapi tiadalah mudah yang demikian, kecuali bagi orang-orang yang berani di mana jikalau mereka itu tidak bekerja dengan menggunakan segala waktu untuknya, niscaya mereka menghabiskan waktunya dengan tidur ataupun berbicara yang tidak penting. Sehingga jadilah pekerjaan mereka dengan membersihkan itu lebih utama. Karena bekerja dengan bersuci itu adalah membarukan ingatan kepada Allah Ta'ala dan mengingatkan kepada ibadah. Maka tiada mengapa, apabila tidak menimbulkan kemungkaran atau pemborosan. Adapun ahli ilmu dan amal maka tiada seyogyanya menyerahkan waktunya kepada membersihkan itu melainkan sekedar perlu saja. Melebihkan dari itu adalah keburukan terhadap mereka dan membuang-buang umur yang amat berharga dan amat mulia bagi diri orang yang dapat menggunakannya. Dan tidaklah mengherankan yang demikian itu karena perbuatan baik bagi orang-orang baik adalah kejahatan bagi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan tidaklah layak bagi pahlawan meninggalkan kebersihan dan menentang orang sufi. Dan mendakwakan bahwa dia menyerupai dengan sahabat-sahabat. Karena menyerupai mereka itu adalah tentang tidak menggunakan waktunya selain untuk sesuatu yang lebih penting. Sebagaimana ditanyakan kepada Daud At-Tai, mengapakah engkau tidak menyisirkan janggut engkau? Lalu ia menjawab, jadi saya ini orang yang berbuat salah. Karena itulah saya tidak melihat bagi orang yang berilmu, yang belajar dan yang beramal, bahwa menyia-nyiakan waktunya untuk mencuci kain. Karena menjaga daripada memakai kain-kain yang dipakai oleh orang-orang yang rendah dan memberi sangkaan buruk dengan kerendahan itu, karena lengah menyucikannya. Adalah mereka pada masa pertama dahulu, mengerjakan salat pada kulit hewan yang disamak. Dan tidak diketahui dari mereka orang-orang yang membedakan antara pakaian yang tidak dicuci dan pakaian dari kulit yang disamak, tentang suci dan najisnya. Tetapi adalah mereka menjauhkan diri daripada najis apabila dilihatnya dan tiada memperhatikan benar-benar untuk meneliti kemungkinan-kemungkinan kecil. Malahan mereka adalah amat memperhatikan mengenai ria dan zalim sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Sehingga berkatalah Sufyan Ats-Tsuri kepada seorang kawannya yang berjalan bersama-sama lalu memandang ke pintu sebuah rumah yang tinggi lagi besar, janganlah engkau perbuat yang demikian. Karena jikalau tidaklah manusia memandang kepada rumah itu, niscaya tidaklah pemiliknya berbuat pemborosan seperti itu. Maka orang yang memandang kepadanya adalah menolong kepada pemiliknya untuk melakukan pemborosan. Orang-orang pada masa pertama dahulu itu, menyediakan seluruh jiwanya untuk memahami yang halus-halus seperti itu, tidak mengenai kemungkinan-kemungkinan ada najis. Kalau orang yang berilmu memperoleh seorang awam yang bekerja untuknya menyucikan kain untuk menjaga kebersihan, maka adalah yang demikian itu lebih utama. Karena yang demikian adalah lebih baik daripada menyia-nyiakan kebersihan. Dan orang awam itu memperoleh manfaat dengan perbuatannya karena dapat menggunakan dirinya yang mungkin terperosok kepada perbuatan jahat, dengan mengerjakan yang mubah tadi pada dirinya. Sehingga ia tercegah dari perbuatan maksiat di dalam hal tersebut. Diri, jikalau tidak sibuk dengan sesuatu, maka akan menyibukkan yang mempunyai diri itu sendiri. Dan apabila orang awam tadi bermaksud dengan perbuatan itu, mendekatkan diri kepada orang yang berilmu itu,
niscaya jadilah yang demikian baginya pengorbanan yang sebaik-baiknya dan waktu bagi orang yang berilmu itu adalah lebih mulia daripada diserahkannya kepada pekerjaan yang seperti itu, mencuci kain. Sehingga tinggallah waktu itu terpelihara baginya. Dan waktu bagi orang awam tadi adalah lebih mulia untuk berbuat seperti itu. Maka sempurnalah kebajikan kepadanya dari segala segi. Dan hendaklah diperhatikan dengan contoh di atas, kepada contoh-contoh yang lain yang seirama dengan itu, dari segala amal perbuatan. Dan menyusun segala kelebihannya dan segi kelebihan sebahagian daripadanya dengan sebahagian yang lain. Penelitian benar-benar dengan menghitung dan menjaga segala detik umur, dengan menggunakannya kepada yang lebih utama, adalah lebih penting daripada meneliti segala urusan duniawi dengan suka dukanya. Apabila telah dipahami pendahuluan ini dan telah tegas bahwa bersuci itu mempunyai 4 tingkat, maka ketahuilah bahwa kami pada kitab ini tidak akan memperkatakan, melainkan mengenai tingkat keempat saja, yaitu kebersihan zahir. Karena kami dalam bahagian pertama dari kitab ini, dengan sengaja tidak mengetengahkan melainkan persoalan-persoalan fisik zahir saja. Maka kami jelaskah sekarang bahwa kesucian zahir itu 3 bahagian, kesucian dari najis, kesucian dari hadat dan kesucian dari benda-benda yang jijik pada badan. Yaitu yang diperoleh dengan pemotongan kuku, penajaman pisau, pemakaian obat yang menghilangkan bulu, penghitanan dan lainnya. Bahagian pertama, tentang bersuci daripada najis. Pandangan mengenai najis, yang berhubungan dengan yang dihilangkan. Dengan apa yang dihilangkan, dan cara menghilangkannya. Segi pertama, mengenai apa yang dihilangkan. Yang dihilangkan ialah najis. Benda itu 3, benda tidak bernyawa, jamadaat, hewan dan bagian-bagian dari badan hewan. Adapun benda yang tidak bernyawa, maka semuanya suci selain khamar dan tiap-tiap yang berasal dari buah anggur kering yang memabukkan. Hewan itu semuanya suci, selain anjing dan babi dan anak dari keduanya atau dari salah satu daripada keduanya. Apabila hewan itu mati, maka najis semuanya, kecuali 5, manusia, ikan, belalang, ulat buah tufah, buah-buahan. Dan dipandang seperti itu, tiap-tiap makanan yang berubah. Tiap-tiap yang tidak mempunyai darah yang mengalir, seperti lalat, lipas dan lain-lain, maka tidaklah bernajis air dengan jatuhnya ke dalam air. Adapun bagian dari badan hewan, maka 2 macam. Pertama, yang dipotong daripadanya. Maka hukumnya seperti hukum bangkai. Rambut bulu tidak menjadi najis dengan dipotong dan dengan sebab mati yang mempunyai rambut itu. Dan tulang itu menjadi najis dengan sebab-sebab yang demikian. Kedua, barang-barang basah yang keluar dari perut hewan. Maka tiap-tiap yang tidak berubah dan tidak mempunyai tempat tetap, maka adalah suci, seperti air mata, peluh, air liur dan ingus. Dan yang mempunyai tempat tetap, sedang dia itu berubah, maka adalah najis, kecuali benda itu adalah unsur bagi kejadian hewan, seperti mani dan telur. Nanah, darah, berak dan kencing itu najis dari seluruh hewan. Dan tidak dimaafkan sesuatu dari najis ini sedikit atau banyak, selain dari 5. Bekas tempat istinja, sesudah beristinja, dengan batu dimaafkan selama tidak melewati dari tempat keluarnya. Tanah jalan raya dan debu dari berak di jalan besar dimaafkan daripadanya, walaupun diyakini bernajis, sekedar yang sukar menjaga daripadanya. Yaitu yang tidak dianggap terlalu berlumuran dengan debu itu atau terlalu banyak jatuh pada orang yang kena debu itu.
Apa yang diperoleh di bawah sepatu, dari najis yang tidak terlepas jalan besar daripadanya, maka dimaafkan daripadanya setelah digosok karena diperlukan darah, kutu, anjing, sedikit atau banyak daripadanya. Kecuali apabila melampaui batas kebiasaan. Biar adanya pada kain kita atau pada kain orang lain yang kita pakai. Darah jerawat dan yang keluar daripadanya, yang merupakan nanah dan lendir. Ibnu Umarna menggosok jerawat pada mukanya. Maka keluarlah darah, lalu ia mengerjakan salat tanpa membasuhnya. Dan termasuk dalam pengertian itu sesuatu yang membening dari kotoran kutu-kutu yang biasanya tahan lama. Begitu pula bekas bekam, kecuali apa yang jarang terjadi, dari sesuatu yang keluar dari badan atau lainnya. Maka dihubungkan hukumnya dengan darah kotor wanita istihadah. Dan tidaklah ia termasuk dalam pengertian jerawat yang terlepas manusia daripadanya dalam segala keadaannya. Dengan dimaafkan oleh agama najis-najis yang 5 itu, memberitahukan kepada kita bahwa persoalan bersuci itu adalah didasarkan kepada dipermudahkan, tidak dipersulitkan. Dan apa yang dibuat-buat yang merupakan suatu kesaksian tentang najis-najis itu, tidaklah mempunyai dasar sama sekali. Segi kedua, mengenai dengan apa najis itu dihilangkan, dibersihkan. Yaitu, ada kalanya barang beku, dan ada kalanya barang cair. Adapun barang beku, maka yaitu batu istinja. Barang beku itu mensucikan sebagai penyucian yang mengeringkan, dengan syarat, barang beku itu keras, suci, kering dan tidak benda yang dihormati. Adapun benda cair, maka tidak dihilangkan, dibersihkan najis dengan sesuatu daripadanya, selain air. Dan tidaklah semua air, tetapi yang suci saja, di mana tidak terlalu besar perubahannya dengan percampuran sesuatu yang tidak diperlukan air itu. Dan keluarlah air dari kesuciannya, disebabkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan jatuh najis ke dalamnya. Kalau air itu tidak berubah di mana dia mendekati 250 sukatan, yaitu 500 kati irak, niscaya ia tidak bernajis. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila sampailah air itu 2 kuloh, niscaya tidak membawa najis. Kalau air itu kurang dari 2 kuloh, maka menurut Asy-Syafi'i bernajis. Ini adalah pada air yang tenang. Adapun air yang mengalir, apabila berubah dengan najis, maka riak yang merubah sajalah yang najis, tidak yang di atas dan yang di bawah dari riak itu. Karena riak-riak air itu berpisah, satu dari lainnya. Demikian juga najis yang mengalir, apabila ia mengalir pada tempat mengalir air. Maka yang bernajis, ialah tempatnya dari air itu dan di kanan kirinya, apabila ia berkurang dari 2 kuloh. Kalau mengalirnya air lebih deras dari mengalirnya najis, maka air yang di atas najis itu suci dan yang di bawahnya najis, meskipun berjauhan air yang di bawah najis itu dan banyak. Kecuali apabila berkumpul pada suatu kolam sebanyak 2 kuloh. Apabila dikumpulkan 2 kuloh dari air najis, niscaya sucilah ia dan tidak kembali menjadi najis dengan dipisah-pisahkan kemudian. Inilah menurut mazhab Asy-Syafi'i. Saya ingin supaya mazhab Asy-Syafi'i itu seperti mazhab Malikra tentang air itu. Yaitu meskipun sedikit, tidak bernajis, kecuali dengan berubah. Karena kepentingan memerlukan kepadanya. Dan melonjaknya kesangsian karena disyaratkan 2 kuloh. Dari itu, yang demikian membawa kesukaran kepada orang banyak. Dan demi umurku, itulah sebab kesukaran dan diketahui oleh orang yang mencoba dan memperhatikannya. Dan termasuk di antara yang tidak saya ragukan lagi,
bahwa kalau itu disyaratkan, sungguh tempat yang terutama sukarnya bersuci adalah Makkah dan Madinah. Karena pada dua tempat ini, tidak banyak air yang mengalir dan yang tenang. Dari permulaan masa Rasulullah sampai kepada akhir masa sahabat-sahabatnya, tidak ada dinukilkan sesuatu kejadian tentang bersuci dan tiada suatu persoalan tentang cara menjaga air dari najis. Dan tempat-tempat air mereka selalu dipergunakan oleh anak-anak dan budak-budak wanita yang tidak begitu menjaga dari najis-najis. Umar pernah mengambil wudhu dengan air dari kendi seorang Nasrani. Ini adalah sebagai suatu penegasan bahwa tidak diperpegangi, selain pada tidak berubahnya air. Kalau tidak demikian, maka kenajisan kenasranian dan tempat airnya adalah lumrah yang diketahui dengan berat dugaan yang mendekati kepada kebenaran. Apabila sulitlah berpegang kepada aliran ini dan tidak adanya terjadi persoalan pada masa-masa itu adalah dalil. Dalil pertama dan perbuatan Umar menjadi dalil kedua. Dan dalil ketiga, dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kendi air untuk kucing dan tidak ditutupkannya dari kucing-kucing itu, sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kucing itu memakan tikus dan tidak ada pada negeri mereka kolam-kolam, di mana kucing dapat membenamkan mulutnya ke dalam kolam-kolam itu dan tidak pula kucing-kucing itu turun ke sumur-sumur. Dan dalil keempat bahwa Imam Asy-Syafi'i telah mengeluarkan nas ketetapan sesuatu masalah dengan dalil bahwa air penyucian najis itu suci apabila tidak berubah dan najis apabila berubah. Dan apa bedanya? Di antara air itu menemukan najis dengan dituangkan ke atas najis atau najis itu datang kepada air. Dan apa artinya perkataan dari orang yang mengatakan bahwa kekuatan kedatangan itu menolakkan najis, serta kedatangan itu tidak mencegah percampuran najis. Jikalau dibawa yang demikian kepada diperlukan, maka juga keperluan meminta untuk itu. Sehingga tiada berbeda di antara menuangkan air ke dalam ember yang ada di dalamnya kain bernajis, atau mencampakkan kain bernajis dalam ember yang ada padanya air. Dan semuanya adalah biasa pada menyucikan kain dan kendi-kendi air. Dan dalil kelima adalah mereka itu beristinja di tepi air sedikit yang mengalir. Dan tidak ada perselisihan pada mazhab Asy-Syafi'i bahwa apabila jatuh kencing ke dalam air yang mengalir dan air itu tidak berubah, bahwa bolehlah berwudhu dengan air itu, meskipun ia sedikit. Dan apakah bedanya di antara air yang mengalir dan air yang tenang? Dan menurut perasaanku kiranya, apakah berpegang kepada tiada berubah itu lebih utama atau kepada kekuatan air disebabkan mengalir? Kemudian manakah batas kekuatan itu? Apakah berlaku pada air yang mengalir di dalam pipa-pipa kamar mandi atau tidak? Jika tidak berlaku, maka apakah bedanya? Dan jika berlaku, maka apakah bedanya di antara benda yang jatuh ke dalamnya dan di antara benda yang jatuh pada tempat lalunya air dari kendi-kendi kepada badan? Dan itu juga mengalir bukan? Kemudian air kecil itu, air kencing, adalah lebih berat percampurannya dengan air yang mengalir, daripada najis beku yang tetap, apabila diputuskan bahwa air yang mengalir kepadanya, biarpun tidak berubah itu najis, sampai air itu dikumpulkan menjadi 20 pada suatu tempat. Maka apakah bedanya di antara benda beku dan benda cair, sedang air itu satu dan bercampur aduk ikhtitat adalah lebih berat daripada mujawarah percampuran yang tidak bercampur aduk. Dan dalil keenam, bahwa apabila jatuh sekati kencing ke dalam air yang 20, kemudian air itu dipisah-pisahkan, maka tiap-tiap bahagian yang diambil daripadanya itu suci. Dan sebagai dimaklumi bahwa kencing itu bertebaran di dalamnya,
sedang air itu adalah sedikit. Dan kiranya, menurut perasaanku, adakah menjadi sebab sucinya karena tidak berubah itu lebih diutamakan? Atau disebabkan kekuatan banyaknya air, setelah dipisah-pisahkan dan dihilangkan banyaknya, serta diyakini masih adanya bahagian-bahagian najis di dalamnya. Dan dalil ketujuh bahwa tempat-tempat permandian itu pada masa-masa yang lampau, selalulah menjadi tempat berwudhu orang-orang yang hidupnya melarat. Mereka membenamkan tangan dan kendi-kendi air ke dalam kolam-kolam itu, sedang airnya sedikit, serta diketahui bahwa tangan-tangan yang bernajis dan bersih, datang silih berganti kepadanya. Maka segala hal ini, serta keperluan yang mendesak itu, meneguhkan di dalam jiwa, bahwa mereka itu memandang kepada tiada berubahnya air, bersandarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan air itu suci menyucikan, tidak dinajiskannya oleh sesuatu, kecuali yang dapat mengubahkan rasanya atau warnanya atau baunya. Dan ini dapat meyakinkan, yaitu, sifat dari tiap-tiap yang cair, dapat membawa kepada sifatnya sendiri, tiap-tiap benda yang jatuh ke dalamnya. Dan adalah benda yang jatuh itu menjadi kalah, tidak dapat mempertahankan diri. Maka sebagaimana kita melihat anjing yang jatuh ke dalam gudang garam, lalu berubah menjadi garam. Dan ditetapkan hukumnya dengan suci, disebabkan telah menjadi garam dan hilang sifat keanjingan daripadanya. Maka demikian pula cuka yang jatuh ke dalam air. Begitu pula susu yang jatuh ke dalamnya, sedang dia itu sedikit, maka hilanglah sifatnya dan merupakanlah dia dengan sifat air dan berbentuklah dia dengan bentuk air. Kecuali apabila benda itu banyak dan menang. Dan dikenal kemenangannya itu dengan kemenangan rasanya atau warnanya atau baunya. Maka ukuran ini dan agama telah memberi isyarat kepadanya, mengenai air yang kuat untuk menghilangkan najis, adalah lebih layak untuk menjadi pegangan. Sehingga tertolaklah dengan itu kesulitan dan lahirlah pengertian adanya air itu suci menyucikan. Karena dia memenangkan atas benda itu, lalu menyucikannya. Sebagaimana telah terjadi seperti itu, mengenai air yang melebihi daripada 2 kuloh, mengenai air cucian, mengenai air yang mengalir dan mengenai dibiarkan tempat air bagi kucing. Janganlah Anda menyangka, yang demikian itu karena dimaafkan. Karena kalau benarlah begitu, maka adalah seperti bekas istinja, dan darah kutu-kutu busuk, sehingga jadilah air yang terjatuh benda itu ke dalamnya najis. Dan tidak bernajislah, dengan air cucian dan dengan jilatan kucing ke dalam air yang sedikit. Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air itu tidak membawa najis, maka hadits itu meragukan. Karena air itu membawa najis, apabila ia telah berubah. Kalau dikatakan, bahwa dimaksudkan dengan hadits itu, apabila tidak berubah, maka mungkin dijawab bahwa dimaksudkan dengan demikian, karena biasanya air itu tiada berubah dengan najis-najis biasa. Kemudian, dipegang dengan yang dipahami dari hadits itu, maksudnya, membawa najis yaitu mengenai air apabila tiada sampai 2 kuloh. Dan meninggalkan yang dipahami itu, dengan mempergunakan sedikit daripada dalil-dalil yang telah kami sebutkan itu, mungkin saja. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membawa najis secara zahiriyah, ialah tidak membawanya. Artinya, membalikkan najis kepada sifat air itu sendiri, sebagaimana dikatakan bagi gudang garam itu tidak membawa anjing dan lainnya. Artinya, bertukar kepada garam. Maka demikian, karena manusia itu kadang-kadang beristinja,
pada air yang sedikit dan dengan potongan-potongan kecil dari tumbuh-tumbuhan dan membenamkan tempat-tempat air, bejana-bejana, yang bernajis ke dalam air yang sedikit. Kemudian mereka menjadi ragu mengenai air itu, berubahkah dia dengan kentara atau tidak. Maka jelaslah bahwa air itu apabila 20, niscaya tidak berubah dengan najis biasa. Kalau Anda mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak membawa najis, maka manakala najis itu banyak, niscaya dibawanya.